Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari ikhwan yang berkaitan tentang zakat, yaitu kepada siapa diwajibkan berzakat. Oke, secara umum saya akan bahas pertama kali. Zakat ini diwajibkan atas setiap muslim, orang yang merdeka, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki makanan pokoknya di hari raya dan di malam hari raya. Yang dinamakan dengan malam hari raya bukan seperti malam sebelumnya, misalnya malam Jumat, itu berarti sebelum harinya, namanya malam Jumat kan. Kecuali kalau hari raya dikatakan hari raya, malam hari raya adalah malam setelah hari raya. Misalnya sekarang hari ini hari raya, kemudian nanti malamnya itu namanya malam hari raya. Itu bedanya dengan malam-malam yang lain. Berarti orang yang memiliki makanan pokok di hari raya dan di malam hari raya itu wajib mengeluarkan zakat. Setiap orang wajib mengeluarkan zakat. Dan bagaimana kalau anak yang belum balik misalnya, siapakah yang wajib untuk mengeluarkan zakatnya? Tentunya ini akan dikeluarkan oleh orang yang wajib memberikan ia nafkah, seperti orang tuanya, bapaknya misalnya. Kalau tidak ada bapaknya akan pindah ke ibunya misalnya. Itu adalah orang yang wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Dan niatnya nanti tentunya untuk anak kita bilang nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an waladi. Sebut namanya siapa misalnya. Nah, itu adalah cara niat atau lafaz niat. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an waladi fulan bin fulan fardhan lillahi ta'ala. Atau kita menggunakan bahasa Indonesia. Saya niat untuk mengeluarkan zakat fitri ini untuk anak saya. Fardu karena Allah ta'ala. Itu niat. Bahkan untuk istri juga yang sudah beristri itu boleh dikeluarkan oleh suaminya. Kita bilang nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an zaujati fardhan lillahi ta'ala. Saya niat untuk mengeluarkan zakat fitrah ini untuk istri saya karena Allah ta'ala. Oke, pertanyaan selanjutnya ini apakah boleh mengumpulkan beberapa zakat menjadi satu atau digabung kemudian dibagi kembali ke beberapa golongan yang berhak menerima zakat. Jadi seperti ini. Ada bagian-bagian khusus dalam agama kita yang memang sudah ditunjuk untuk membagi zakat, namanya amil. Orang amil ini akan membagi zakat sesuai dengan golongan yang berhak menerima zakat. Kalau kita sendiri misalnya mencampur 5 bungkus zakat, masing-masing misalnya 3 kilo, kita akan campur, kemudian setelah dibagi menjadi 7 bungkus dan disalurkan ke beberapa mustahiknya, itu malah akan mengurangi kadar daripada zakat itu. Yang sebenarnya tadi 3 kilo menjadi 2,5 kilo atau 2 kilo kurang dan lain sebagainya, malah itu nanti jatuhnya tidak akan sah. Kenapa? Karena kurang dari takaran zakat yang seharusnya. Bagaimana yang paling bagus? Kita sendiri mengeluarkan zakat dengan takaran yang sudah kita takar, kemudian kita salurkan langsung ke orang yang berhak menerima zakat. Dan yang perlu kita bahas juga pada yang berkaitan dengan pertanyaan ini adalah ketika orang mengumpulkan zakat, misalnya di masjid, di madrasah, kemudian dicampur menjadi satu, dibagi ulang misalnya, dan nanti kadang-kadang orang yang pernah mengeluarkan zakat ke masjid itu menerima kembali zakatnya. Nah, ini tidak dibolehkan oleh agama dan tidak sah. Bagaimana caranya nanti? Misalnya di sebuah masjid kita akan mengeluarkan zakat, itu yang bagian utara masjid misalnya mengeluarkan di sebelah utara, bagian selatan masjid mengeluarkan di sebelah selatan, bagian timur masjid mengeluarkan di sebelah timur masjid, dan lain sebagainya. Supaya apa? Nanti orang yang mengeluarkan dari selatan masjid ini kita salurkan ke bagian utara. Orang yang mengeluarkan dari utara masjid kita salurkan zakatnya ke bagian selatan. Supaya jangan sampai zakat orang yang sudah dikeluarkan itu kembali lagi kepada dirinya, dan itu akan menyebabkan zakatnya tidak sah. Itu dalam syarat seperti itu, tidak boleh dicampur. Walaupun hanya 1 genggam yang kembali kepada orang yang berzakat, kembali lagi kepada dirinya, itu akan menyebabkan zakatnya tidak sah. Ada setelah dicampur. Yang paling bagus caranya adalah kita bagi. Misalnya selatan masjid mengeluarkan di sebelah mana, itu semuanya rata. Orang kampung yang berada di selatan masjid semuanya menaruh zakatnya di satu tempat yang sudah disediakan oleh panitia, supaya penyalurannya nanti itu gampang. Yang bagian utara, bagian selatan tinggal di rolling saja zakatnya, supaya tidak kembali lagi kepada orang yang mengeluarkan zakat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah dia beberapa pertanyaan yang bisa kami jawab. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Adapun yang tambahannya nanti bisa cari sendiri, referensinya lebih kuat, yang lebih luar biasa pendapat para ulama, insya Allah
Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.